kita harus membuatnya lebih cepat, itu aja. Karena kita nggak punya waktu untuk menunggu dengan kecepatan yang sekarang. Kita harus bisa meningkatkan lebih cepat agar kita benar-benar bisa memanfaatkan nih. Ngomongin soal keberhasilan keluarga, tapi juga keberhasilan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ini apakah juga menjadi salah satu pemikat, mmm, pemilih Jawa Tengah untuk tetap konsisten memilih Ganjar nanti di Pilpres? Karena kita tahu Jawa Tengah ini juga jadi perebutan nih bagi paslon lain. Gimana nih strateginya Pak Andika? Ya menurut saya yang paling penting adalah pengalaman sih, Mbak. Menurut saya, lebih penting daripada keberhasilan. Keberhasilan ini mungkin banyak yang akan mengklaim bahwa keberhasilan dalam misalnya pengurangan jumlah orang miskin, itu bisa aja banyak yang mengklaim. Tetapi yang tidak mungkin tidak adalah pengalaman beliau memanage. Ya memang semua usaha di Jawa Tengah waktu itu kan pasti merupakan kerja bareng juga. Atas arahan Mas Ganjar sebagai gubernur. Jadi beliau sebagai pemimpin yang memberikan arahan, termasuk bagaimana mengawasinya. Arahan saja itu tidak cukup. Arahan kemudian dieksekusi oleh struktur organisasi di bawah gubernur, tapi itu juga kan harus dikawal. Nah inilah yang menurut saya kerja bareng seperti ini dengan leadership dari Mas Ganjar yang memungkinkan semua itu terjadi. Misalnya jumlah penduduk miskin berkurang. Mungkin bagi banyak orang di Jawa Tengah sendiri, mereka tidak tahu. Karena mungkin mereka tidak termasuk yang orang miskin tadi. Tapi bagi mereka-mereka yang merasakan itu, mereka yang tadinya mungkin pendapatan atau income-nya kurang dari $2 sehari, mungkin setelah sekian tahun meningkat. Nah itulah mereka yang paling bisa merasakan. Tapi yang lebih penting tadi Mbak adalah pengalaman. Karena pengalaman 10 tahun ini nggak semua orang, nggak semua calon punya. Iya. Dan ini akan membuat Mas Ganjar akan lebih cepat di tingkat nasional dalam menjalankan pemerintahan nanti. Karena pengalamannya di daerah selama 10 tahun tadi. Didukung dengan Pak Mahfud, Apalagi. paket komplit. Betul. Oke, Pak Andika, saya juga mau bicara tentang apa sih sebenarnya program-program yang menjadi unggulan dari pasangan Ganjar Mahfud. Karena saya terus terang agak ini juga ya, Pak Andika, agak miris karena justru masyarakat itu kadang-kadang lebih fokus pada konfliknya, tetapi tidak fokus pada substansi tadi ya, visi misi atau program unggulan yang harusnya itu menjadi fokus dan menjadi perbincangan masyarakat, program-program unggulan dari capres dan cawapresnya. Saya sering juga scroll di sosial media, mereka mempeributkan hal-hal yang tadi ya, yang tidak substansi gitu. Nah, apa sih sebenarnya dan bagaimana cara mengkomunikasikan visi dan misi serta program-program ini menjadi lebih melekat di hati masyarakat dan juga di pikiran masyarakat gitu. Ya, tadi Mbak Natasha, masyarakat kita kan sangat beragam latar belakang pendidikannya. Jadi kalau kita ngomong program, mungkin tidak kemudian menarik bagi semuanya. Betul, Mungkin hanya segmen tertentu aja. betul. Karena segmen yang lain merasa terlalu jauh lah Atau merasa itu membayangkan. janji-janji manis Iya, gitu. ya karena memang mungkin belum bisa melihat dan bahkan mungkin belum bisa membayangkan karena mungkin latar belakang pendidikan dan kehidupannya sendiri. Tapi yang jelas Mbak, secara umum saja, Mas Ganjar ini punya 8 misi lah yang semuanya intinya adalah untuk membentuk Indonesia unggul. Itu visinya beliau. Misinya ada 8, yang singkat saja 8, karena sebetulnya ya banyak turunan dari masing-masing itu. Yang jelas yang pertama adalah membangun manusia Indonesia yang unggul. Nah membangun manusia ini banyak turunannya Pak. Nanti saya bisa jelaskan kalau ada waktu. Yang kedua, membangun ekonomi kita. Kemudian yang ketiga, meratakan. Jadi
membangun ekonomi tadi, tapi juga diratakan. Karena membangun ekonomi itu kemudian tidak akan berarti langsung merata di seluruh wilayah, enggak. Nah, ini salah satu komitmen Mas Ganjar adalah itu. Kemudian juga mempercepat misalnya penyerapan tentang sains dan teknologi, riset segala macam, karena memang ini sangat diperlukan untuk masa depan. Kemudian juga mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Dan ini juga merupakan jawaban dari masa depan. Karena kalau kita masih manual dalam running pemerintahan atau mengelola pemerintahan, kita akan sulit lah. Tapi dengan mengkonversi menjadi digital, itu sesuatu yang akan mempermudah sebenarnya tugas-tugas. Yang saat ini belum terlalu banyak. Pokoknya masih selalu ada penyempurnaan lah. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana mempercepat pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan atau sustainable melalui misalnya ekonomi hijau dengan biru. Nah, kemudian setelah itu bagaimana membangun demokrasi yang lebih substantif, juga menghargai hak asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan. Dan terakhir, meningkatkan peran kita dalam dunia internasional, menciptakan tatanan dunia baru yang juga berdasarkan politik bebas aktif kita. Itulah kira-kira. Nah, unggulnya di mana? Yang jelas beliau satu, beliau akan melakukan semuanya lebih efisien sehingga lebih cepat hasilnya. Satset ya. Makanya beliau menggunakan satset, dastos. Nah, itu menarik juga itu. Itu dari mana itu inspirasi satset dan tastesnya ini, Pak Andika? Ya berarti kan itu mengambil referensi dari yang ada sekarang. Dari yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sekarang ini, memang banyak yang harus disempurnakan. Dan salah satu penyempurnaannya adalah bagaimana mempercepat semuanya. Jadi arah yang sudah diambil oleh pemerintahan sekarang itu bukannya kemudian totally salah, enggak juga. Banyak juga yang bagus program pemerintah sekarang ini. Tapi kita harus membuatnya lebih cepat, itu aja. Karena kita nggak punya waktu untuk menunggu dengan kecepatan yang sekarang. Kita harus bisa meningkatkan lebih cepat agar kita benar-benar bisa memanfaatkan nih. Ada situasi yang memang jarang dipunyai oleh banyak negara, yang biasanya terjadi cuma sekali dalam sejarah negara itu, yaitu bonus demografi. Iya. Jadi tadi satset dan tastes itu datangnya dari Pak Mahfud atau dari Pak? Dari berdua. Oh, dari Ya, berdua. jadi kalau Mas Ganjar itu satset, Pak Mahfudnya tastes. Tastes soal hukum ya. Eksekusinya, Eksekusinya, tastes gitu. Maksudnya tuh tastes tuh cepat gitu ya, diputuskan. Diputus gitu lah. Ada juga yang menarik adalah kalau kita lihat di jalanan itu sudah banyak janji-janji bertebaran ya, baliho-baliho dengan janji-janji yang gratis-gratis nih. Bagaimana Pak Andika melihat ini fenomena yang gratis-gratis ini? Apakah Pak Ganjar Mahfud ini juga akan menawarkan sesuatu yang gratis? Ya, menurut saya program-program bantuan sosial Mas Ganjar itu justru akan lebih banyak. Karena apa? Karena justru pengelolaan yang lebih efisien. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara kita ini kan dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau pengelolaannya kurang efisien, banyak kebocoran kan yang bisa diturunkan dalam bentuk bantuan-bantuan itu kan juga berkurang. Nah, karena Mas Ganjar ini salah satu prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi kebocoran melalui tadi, pokoknya jangan sampai ada korupsi lah. Maka uang yang dihemat tadi, ini akan lebih banyak yang bisa diturunkan ke bawah, gitu loh Mbak. Jadi sudah merupakan satu hal yang pasti akan terjadi kalau beliau bisa menurunkan lebih banyak ke masyarakat hanya karena kebocoran-kebocoran yang tadinya diambil oleh
level-level tertentu, mungkin oleh penyelenggara negara termasuk, itu bisa di-press sekecil mungkin, sehingga lebih banyak justru yang akan diturunkan ke bawah. Dan memang harusnya kan seperti itu. Program pemerintah itu kan sebetulnya untuk masyarakat kita. Iya, bantuan sosial ya yang Ya, akan bantuan terus sosial, betul, dikerjakan oleh Pak Ganjar betul, dan Pak Mahfud. betul, Karena banyak, janji-janji tadi ya, betul. janji-janji surga seolah-olah ini gratis, nanti kalau terpilih bisa kuliah gratis, ada makan gratis, ada BPJS gratis, ada gratis-gratis Iya, gitu, iya, ada janji-janji manis ini yang iya, kemudian banyak juga, kritikan dananya dari mana dan iya, lain-lain. betul, Nah, betul. ini yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud betul-betul yang realistis gitu Iya, ya, betul. berupa bantuan sosial. Nah, berikutnya adalah kira-kira kalau, menghadapi kita masih ada 3 debat lagi, Pak Andika, debat cawapres minggu ini di tanggal 22. Kira-kira apa yang ingin, strategi khusus gitu untuk menghadapi debat-debat di sesi berikutnya? Sebenarnya kalau strategi nggak ada yang khusus, Mbak. Karena yang jelas kan mereka berdua siap. Maksudnya Mas Ganjar ya siap dengan pengetahuan dan pengalamannya, lebih siap dan sekali lagi itu nggak bisa dipelajari. Bukan hal yang bisa dipelajari seminggu 2 minggu dalam rangka menghadapi debat, nggak mungkin. Jadi mereka berdua sudah sangat siap. Berikutnya ini Pak Mahfud untuk debat cawapres apalagi, bidangnya ekonomi ya beliau pasti sudah, punya pengetahuan background, baik sebagai eksekutif maupun sebagai anggota legislatif waktu itu, termasuk yudikatif kan juga banyak masalah-masalah yang menyangkut soal itu. Jadi mereka berdua sangat siap, strateginya ya pokoknya menjawab dengan sejujur mungkin dan bertanya juga nanti apabila diberikan kesempatan yang sama, ya sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi sudah sangat siap ya? Udah sangat siap. Jadi nggak perlu lagi latihan-latihan Ya di balik layar ya? latihan yang sifatnya Nggak ada? nggak ada, karena ya itu tadi, sudah di sini semua, Mbak. Iya. Pak, Bapak tadi mengatakan di awal ini adalah untuk pertama kalinya nanti Bapak Ya. nyoblos ya, setelah Bapak selesai, menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Tetapi, pada faktanya banyak juga isu-isu ketidaknetralan aparat nih, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Apakah betul ada aparat yang tidak netral? Kalau kan undang-undang sudah banyak dikeluarkan, Mbak, yang menyatakan tentang netralitas, apakah ASN-nya, apakah TNI-nya, apakah Polri-nya, apakah aparat desanya, itu semua sudah ada. Jadi menurut saya secara resmi nggak mungkin lah ada sifatnya perintah, ini secara resmi ya, perintah di tiap-tiap institusi itu kemudian untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan undang-undang itu sendiri. Karena undang-undang ini kan yang menjadi pegangan mereka. Jadi walaupun mereka ini semua di bawah eksekutif, tetapi bukan berarti mereka bisa menjalankan tugas apapun di luar undang-undang. Undang-undang itulah yang membatasi mereka. Nah, jadi secara institusi saya kok yakin mereka pasti mengikuti aturan itu, Mbak. Tapi memang kita ini maksudnya masyarakat Indonesia tetap harus mengawasi, tetap harus karena apa ya namanya organisasi itu juga tersebar ya dari pusat sampai dengan ke daerah, mungkin ada saja. Jadi kita punya hak masyarakat Indonesia untuk juga ikut mengawasi dan mereka secara institusi pun saya yakin akan patuh pada rambunya untuk tidak berpihak misalnya, tapi itu kan aturan. Tapi di lapangan tetap kita harus memastikan itu aja. Ya semoga masih ada waktu ini tidak ada lagi apa ya insiden-insiden lah yang kemudian menunjukkan misalnya ketidakmampuan lah leadership dari masing-masing institusi untuk memimpin. Saya yakin mereka dipilih untuk memimpin masing-masing institusi ini dengan pertimbangan tertentu dan saya yakin mereka pasti bisa untuk memastikan loyalitas struktur organisasi ini sampai dengan yang paling bawah
untuk mengikuti arahan dari pimpinannya, yaitu netral. Pada saat dulu Bapak menjabat, apakah juga sempat ada hal-hal seperti ini? Ya, tekanan itu pasti ada. Tekanan pasti ada kan, tapi lagi-lagi Mbak kan kembali ke pemimpinnya. Makanya saya tadi sangat yakin mereka yang dipilih sebagai pimpinan dari institusi masing-masing ini, saya yakin mereka bisa menangani ini. Berarti bisa menghadapi juga tekanan-tekanan yang datang dan memastikan organisasinya ini, institusinya ini on track, Luar netral. biasa. Harus Pak, karena memang, sulit ya tadi ya Iya. untuk Bapak bisa menahan untuk tetap netral selama Iya, ya tidak mudah, tidak masa mudah, jabatan Bapak itu kan tidak mudah Pak. tidak mudah. Iya, Bapak berapa tahun Pak? Saya 3 tahun 3 sebagai tahun. Kepala Staf Angkatan Darat dan 1 Hmm. tahun sebagai Panglima. Jadi selama 4 tahun tidak Iya. mencoblos ya? Oh ya, enggak, dari dulu. Dari dulu, oh Dari ya dulu. selama, Iya, TNI ya. iya. Oke, terakhir Pak, ini untuk meyakinkan pemilih yang tadi masih ragu-ragu dan bimbang, mungkin Pak Andika bisa memberikan 3 saja, 3 keunggulan kenapa harus memilih Ganjar Mahfud? Yang pertama, mereka berdua adalah orang yang berpengalaman. Pengalaman ini bukannya nggak penting, makanya setiap kali kita nih, misalnya waktu dulu ya, anak-anak muda inilah, waktu ngelamar pekerjaan, selalu yang ditanya apa? Pengalaman kerja. Padahal kita baru mau ngelamar kerja kan gitu. Tapi itulah hidup. Kenapa? Pengguna yang perusahaan yang mau menggunakan dalam hal ini masyarakat Indonesia harusnya sangat berkepentingan bahwa presiden wakil presiden yang mereka pilih ini adalah mereka yang berpengalaman. Karena bukan berarti orang yang baru tidak bisa. Bisa, mungkin bisa. Tapi minimal butuh waktu lebih lama, Mbak. Itu pasti. Butuh waktu lebih lama untuk memahami tugas-tugasnya. Tapi kalau orang yang sudah pengalaman memimpin sebuah daerah selama 10 tahun, itu akan membuat Mas Ganjar ini lebih cepat. Karena apa yang dialami di daerah itu pula yang mungkin dialami di tingkat nasional. Hanya skalanya lebih besar. Tapi itu akan lebih cepat. Jadi tidak akan ada waktu terbuang hanya untuk orientasi atau memahami tugas-tugasnya. Itu yang pertama. Kedua, sifat jujur. Mas Ganjar, Pak Mahfud, yang menurut saya juga sangat penting karena apa? Tidak mudah. Tidak mudah kita mencari orang jujur loh, Mbak. Itu sebuah sebuah tujuan. Kejujuran itu kan banyak yang menginginkan jujur, tetapi prakteknya juga nggak banyak dimiliki oleh bahkan penyelenggara pemerintahan sekalipun nggak banyak yang memiliki kejujuran itu. Jadi itu kekuatan yang kedua. Dan ketiga, Pak Mahfud dengan Mas Ganjar ini juga merupakan representasi dari kebanyakan kita. Artinya masyarakat Indonesia mayoritas ini kan datang dari keluarga yang mungkin menengah ke bawah. Mereka berdua berasal dari keluarga yang juga menengah ke bawah. Jadi pasti mereka pada saat tumbuh kemudian mengalami keterbatasan sebagai keluarga yang menengah ke bawah, itu yang akan membuat mereka akan punya empati dalam tertanam di sini, sehingga semoga pada saat mereka menjabat nanti, dan saat ini juga sudah dibuktikan, mereka pasti akan lebih banyak memperhatikan kelompok yang memang menengah ke bawah tadi, yang memang merupakan mayoritas dari masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama adalah pengalaman, jujur, dan mereka adalah kita ya. Jadi Iya, Ganjar dan Mahfud ini adalah representasi dari masyarakat kebanyakan betul, karena mereka betul, berasal dari bawah. betul. Kalau boleh diceritakan sedikit, Pak Andika, background tadi itu menjadi menarik ya, background, kedua pasang, Ganjar dan Mahfud ini. Bagaimana masa kecil atau, ya bagaimana mungkin ada suka dukanya Pak Ganjar gitu nggak ketika masa kecil, apakah pernah mengalami kesusahan, kesulitan hidup gitu ya, sehingga tahu bagaimana sulitnya hidup, begitu juga dengan Pak Mahfud?
Ya mereka punya, kan Mas Ganjar juga waktu sekolah dulu harus jualan. Mhm. Jarang loh Mbak, ya maksudnya keluarga di Indonesia ini tidak semuanya harus membantu orang tua sampai dengan harus berjualan. Jadi seingat saya Mas Ganjar ini harus jualan dulu waktu sekolah. Pak Mahfud sendiri juga kan ya karena latar belakangnya itu juga apa ya, saya tidak tahu persis apakah pernah berjualan atau tidak, tapi juga sama. Saya pernah lihat satu konten, Pak Mahfud ini sangat sederhana. Ya rumahnya, terus ya ada satu media yang meliput, bagaimana kondisi Oh di iya, oh rumahnya, iya, ya sangat sederhana iya, gitu yang betul Mbak. ditonjolkan. Padahal kalau kita lihat track record beliau juga menjabat Oh iya, bisa aja gitu betul, ya. betul, Nah, ini menjadi salah satu potret tadi yang Bapak betul, bilang ya, betul, betul Mbak. Jadi karena menurut Pak saya Mahfud itulah ya yang cerminan dari kita semua. betul, Mhm. betul. Nah, tentu ini masa-masa kritis juga ya. Ini mendekati masa-masa kritis Februari, berarti Bapak punya banyak, tinggal berapa hari lagi Pak ini ditarget untuk supaya suaranya bisa sampai sekian gitu. Gimana Pak untuk menghadapi target ini? Ya bagi saya semua sudah dilakukan dan begitu juga banyak relawan-relawan ya, salah satunya adalah, eee, Sahabat Ganjar ya? sahabat Ganjar ini. Jadi harapan kita justru dari mereka-mereka. Karena apa, kita sendiri punya banyak keterbatasan. Misalnya dari segi finansial kan sangat banyak keterbatasan untuk TPN Mas Ganjar ini. Jadi yang penting kita menampilkan apa adanya saja, menampilkan diri Mas Ganjar, Pak Mahfud apa adanya, dan semoga itu benar-benar merefleksikan Mas Ganjar, Pak Mahfud sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras, bahwasannya hasilnya nanti A, B, C, atau D ya kita serahkan. Tapi saya yakin alam semesta akan membantu, itu aja. Menarik nih ngomongin relawan, tadi Hmm. kita juga belum singgung ya relawan. Bagaimana relawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini di lapangan Pak? Ya justru itu, relawan-relawan ini lebih banyak relawan yang tumbuh berdasarkan ketulusan. Mereka rata-rata swadaya, tidak bergantung kepada siapapun, apalagi bergantung kepada TPN ya, sama sekali enggak. Karena kami pun juga banyak keterbatasan, makanya relawan seperti inilah yang menurut saya justru sulit untuk berubah. Relawan yang didasari dengan hati, bukan atas misalnya janji-janji tertentu, sama sekali enggak. Ya menurut saya relawan Mas Ganjar adalah relawan yang sangat mengakar, dan berarti berdasarkan kecintaan saja, dan itu menurut saya kekuatan yang sangat besar. Kalau gitu boleh dong Pak Andika kasih semangat ya untuk relawan, Ganjar Mahfud supaya ayo terus kawal suara Pak Ganjar ini sampai di TPU. Ya yang jelas kita masih punya waktu, untuk berusaha masing-masing, kita semua harus punya optimisme. Apa yang kita lihat belakangan dari hasil survei itu merupakan cambuk, jangan kemudian itu malah menjatuhkan semangat. Kita masih punya kesempatan yang besar, bahkan bisa lebih besar, karena banyak kemungkinan yang masih akan bisa terjadi dalam 7 minggu ke depan ini. Dan yang penting kita tetap menjadi diri kita, ya itu tadi, semoga alam semesta lah yang kemudian mendukung kita semua. Pokoknya jangan patah semangat, terus bekerja Terus, keras, terus, terus. apapun situasinya terus ya Iya. sampai nanti kawal sampai satu putaran gitu. Menang satu putaran, menang satu Kalau putaran. bisa, kalau Harus bisa. bisa ya, menang satu putaran Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Iya. Terima kasih banyak Pak Andika atas Sama-sama Mbak, waktunya, sama-sama. semoga sukses selalu dan jaga kesehatan ya Pak, Iya. karena waktunya masih banyak dan itulah tadi sahabat Ganjar podcast bersama Bapak Andika Perkasa, semoga bisa memberikan semangat nih untuk para relawan sahabat Ganjar untuk terus dukung Ganjar Mahfud nomor 3. Terima kasih, dadah.